Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dini. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'ati. Alhamdulillah. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ana bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina. Alhamdulillah. Oh ya, nak mada darsunal an al iman. Iya, alhamdulillah. Ini hari Rabu ya, nak ya. Tanggal 26 Agustus kita belajar lagi online ya, insya Allah ini dengan keadaan yang alhamdulillah. Semoga Ustazah doakan juga semoga kalian semua sekeluarga ya insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan rizki ya, amin ya rabbal alamin. Iya, gimana nak, kalian sudah mencari ini gambar mata? Gambar mata. Iya, Ustazah kan kemarin ini ya memberi tugas. Jadi itu nanti dikerjakan 1 pekan ya. Mulai nanti selama 1 pekan itu mencari gambar bola mata ya, organ-organ anatomi mata. Kemudian mencari di Google banyak sekali nak. Kalau yang belum ketemu nanti boleh minta ke Ustazah ya. Nanti Ustazah kirimkan. Nah itu nanti gambarnya di print kecil aja nggak apa-apa, nanti digunting dan ditempelkan di buku iman yang kemarin kalian sudah tulis fungsinya. Nah itu ya. Iya, Ustazah sekedar mengingatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin ini masih ingat ya. Iya, nah sekarang insya Allah kita masih melanjutkan temanya fisik. Kemudian subtemanya organ luar mata. Jadi kita masih melanjutkan ayat yang membahas mengenai mata ini. Ayatnya masih target iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian kita belajar Al-Quran surah, target Al-Qurannya ya, Quran surah At-Takatsur ayat 6-7. Jadi 2 ayat ya nak ya. Dan target ilmunya adalah ancaman akan azab yang pedih berupa melihat neraka. Jadi melihat neraka saja itu sudah merupakan suatu azab nak, apalagi masuk ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya ya nak ya dihindarkan dari Allah, dijauhkan, benar-benar dijauhkan dari api neraka kita dan keluarga kita ya, amin ya robbal alamin. Kita harus senantiasa berdoa, meminta ya nak ya. Jadi Allah itu suka hambanya itu untuk meminta, maka Allah itu meminta kita untuk meminta kepada Allah gitu, agar selalu berdoa agar dihindarkan dari neraka seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang menjurus pada penghuni neraka itu sebaiknya dari sejak kecil kalian ya nak ya, itu benar-benar harus dipaksakan untuk ditinggalkan gitu nak. Sesuatu yang kurang bermanfaat, sesuatu yang sia-sia itu harus selalu tanamkan pada diri kita ya nak ya, dalam hati kita, dalam pikiran kita, harus sesuatu yang membuat Allah ridho, jangan membuat Allah murka seperti itu ya. Karena murka Allah itu bisa menyebabkan kita ya masuk dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, diberikan ampunan yang banyak oleh Allah agar terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masuk ke
Al-Qur'annya ya nak ya. Ya, Ustazah yakin kalian semua sudah hafal ya, hafal sekali dengan surat At-Takatsur ya. Jadi kita bersama-sama saja ya. Ayat 6 sama ayat 7. Ta'awudz dulu, kemudian dilanjut langsung ke ayat ini ya. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, langsung ya. La tarawunnal jahim. Ya, sekali lagi. Ini ayat yang 6, ayat 6. La tarawunnal jahim. Jahim. Haknya ini ya, nah ya. Hak tipis gitu. La tarawunnal jahim. Ya, kemudian ayat yang ketujuh. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, sekali lagi. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, sekali lagi. 3 kali ya. Ya, sekali lagi. Wahid isnani salasa. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya, sadaqallahul adzim. Lanjut artinya ya nak ya. Artinya ayat 6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Sekali lagi, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ya, kemudian yang ayat 7. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ya, sekali lagi. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ya. Nah, ini apa sih ainul yakin itu Ustazah? Ya, ainul yakin itu melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kita melihat dengan mata telanjang apa ya nak ya, tidak melalui kamera, tidak melalui teleskop ya, langsung melihatnya dengan mata sendiri gitu, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat pada hati, pada pikiran, pada seluruh anggota tubuh gitu. Jadi semuanya jadi bergetar nak, karena mata ini bisa melihat secara langsung api neraka yang bergejolak seperti itu. Jadi langsung lemas gitu nak. Ya, kalau kita bisa melihat ya nak ya, mungkin kita sudah apa ya nak ya, sudah lemas, sudah nggak bisa ngapa-ngapain saking takutnya, saking bergetar semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dilindungi Allah, dimampukan oleh Allah agar terhindar, bahkan melihat saja jangan ya nak ya, insyaallah itu. Kemudian ini maksudnya gimana Ustazah? Jadi tafsir ayat ini ya, At-Takatsur ayat 6 sampai 7. Jadi niscaya kamu. Jadi ini merupakan suatu ancaman nak, suatu ancaman, suatu peringatan. Jadi ini ayat peringatan, ayat ancaman bagi kita semua umat manusia, baik yang muslim, baik yang non muslim, baik yang musyrik ya, yang munafik, itu semua diberikan peringatan ini nak. Jadi tidak hanya untuk orang Islam ya, tapi untuk semuanya. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim dan kita melihatnya tidak lagi dengan suatu alat atau hanya gambaran gitu. Misal kita melihat video gitu, nah itu kan berarti gambaran gitu. Nah kalau ini langsung kita melihatnya live di depan kita gitu ya, melihat langsung dengan mata kita sendiri, sehingga timbullah keyakinan, timbullah ainul yakin, keyakinan yang sangat kuat sekali gitu, bahwa itu benar adanya, bahwa neraka itu bukanlah dongeng, bahwa neraka itu benar dan tidak hanya ancaman belaka seperti itu. Nah,
Jadi kan kalau orang-orang kafir zaman dahulu itu menganggap surga dan neraka itu hanya apa ya nak ya, hanya iming-iming dan hanya ancaman belaka gitu. Nah, mereka menganggapnya hari akhir itu hanya dongeng, hanya apa ya, akal-akalannya saja seperti itu. Akal-akalannya itu saja tuh Muhammad tuh dan para pengikutnya. Padahal bukan ya nak ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi neraka itu benar adanya, itu bukan suatu hanya ancaman belaka, bukan seperti itu. Tapi memang disiapkan, jadi neraka itu memang disiapkan bagi yang sering bermaksiat, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau menyembah Allah ya, yang kafir, yang musyrik, tidak percaya dengan Allah, bahkan ajaran ini, bahkan sering menghina, mengolok-olok Islam ya. Nah ya, nanti akan tidak sebelum di azab berubah dimasukkan ke dalam neraka, itu mereka diazabnya melihatnya dulu nak, melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Jadi melihat sendiri gitu bahwa di depannya itu ada neraka seperti itu. Nah, ketika sudah melihat, timbullah ketakutan yang teramat dahsyat. Jadi takutnya itu benar-benar takut. Jadi mereka mau mencari perlindungan, mencari tempat bersembunyi itu sudah tidak bisa lagi ya, karena sudah habis waktunya di dunia, tinggal amal perbuatannya yang akan menyelamatkannya ya gitu ya. Nah, ini dari tafsir Ibnu Katsir ya. Niscaya kalian benar-benar akan melihatnya. Nah, dengan mata kepala kalian sendiri. Ayat ini penjelasan terhadap ancaman yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di firman Allah sebelumnya, janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Jadi diulang-ulang seperti itu. Nah, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui apa? Mengetahui azab yang menunggumu gitu. Siksaan yang menunggumu seperti itu. Allah mengancam dengan mengancam para ahli neraka ini menyaksikan saat api neraka itu pertama dihembuskan. Jadi pertama bernafas sekali, pertama kali dinyalakan seperti itu, maka tersungkurlah malaikat muqarrabin. Jadi apa itu Ustazah malaikat muqarrabin? Jadi malaikat muqarrabin ini malaikat-malaikat yang istimewa, yang punya tugas sangat istimewa, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat dalam ini ya nak ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa malaikat muqarrabin ini adalah tadi malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israil gitu. Jadi ada berbagai macam ini nak pendapat ulama, yang pasti dijelaskan bahwa malaikat muqarrabin ini yang mempunyai tugas mulia, yaitu diutus kepada rasul dan nabi-nabi gitu. Nah, jadi diutus untuk menyampaikan wahyu Allah. Jadi langsung menyampaikan risalah dari Allah ya kepada nabi dan para rasul seperti itu. Nah, malaikat muqarrabin ini pertama kali mengetahui ketika neraka itu dinyalakan dan bernafas sekali itu, mereka itu tersungkur. Kenapa? Padahal mereka itu makhluk yang mulia, yang tidak mempunyai dosa sama sekali, apalagi kok nanti masuk neraka. Jadi tidak ada seperti itu ya nak ya. Mereka yang sudah dijamin tidak akan masuk neraka saja ketakutan nak. Jadi tersungkur itu gimana ya nak? Langsung tersungkur gitu, langsung ke bawah gitu, saking ketakutannya ya mendengar melihat seperti itu, melihat api neraka itu pertama kali dinyalakan, pertama kali bernafas, istilahnya seperti itu, pertama kali dinyalakan kobarannya seperti itu saja malaikat gemetar ketakutan ya. Dan para nabi juga, nah
para nabi, para rasul yang sudah Allah jamin ya, Allah jamin tidak mempunyai dosa dan sudah diampuni, bahkan sudah diampuni menjadi diampuni dosanya dan sudah menjadi ahli surga, itu saja ketakutan gitu nak. Jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu lemas gitu nak, kakinya itu sampai lemas dan lemas di atas kedua lututnya seperti itu karena rasa takut yang teramat sangat gitu, kehebatan dan kengerian yang dilihat saat itu gitu. Nah, jadi saat pertama kali dinyalakan itu semua makhluk ciptaan Allah itu akan mengetahuinya pada saatnya nanti gitu. Dan yang diperlihatkan secara nyata dengan mata mereka sendiri itu orang-orang ya ahli neraka yang akan menjadi penduduk neraka. Nah, pertama kali dinyalakannya saja malaikat dan para nabi itu sangat ketakutan hingga lemas gitu. Nah, apalagi orang-orang kafir seperti itu ya. Nah, api neraka ini nak, itu kemarin ya di modul alam kita sudah belajar tentang api neraka. Bagaimana dinyalakannya? Dipanaskan selama berapa tahun nak? Ya, Masya Allah, dipanaskan selama 3000 tahun ya. Pertama apinya berwarna ya putih, kemudian merah menyala, kemudian hitam, Masya Allah ya. Nah, api neraka itu selain bahan bakarnya yaitu manusia dan batu, juga dinyalakan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Jadi dosa-dosa manusia dari sejak setelah Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman, sampai nanti hari kiamat tiba. Nah, dinyalakannya itu oleh dosa-dosa seluruh umat manusia gitu nak. Dan karena murka dari Allah ya. Jadi Allah itu murka, Allah itu marah sekali ya. Karena perbuatan kita, karena banyak sekali kita melakukan maksiat. Padahal ya nak ya, padahal Allah itu sudah memberi yang terbaik untuk kita, memberikan nikmat yang tidak terkira ya, dari panca indera kita, dari organ-organ tubuh kita yang sangat sempurna ya nak ya. Banyak sekali nikmat Allah yang kita sama sekali tidak bisa menghitungnya ya, karena saking banyaknya. Tapi kita malah masih bermaksiat, masih melakukan dosa-dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, menyakiti hati orang tua kita. Itu Allah sangat marah sekali nak. Allah itu murka dengan seorang anak yang berani kepada orang tuanya, yang membantah orang tuanya, bahkan yang berkata dengan nada tinggi. Itu saja Allah sudah marah ya nak ya. Jadi kita semua harus banyak sekali istighfar ya, di sela-sela mungkin kita ketika kita sedang diam, tidak ada kegiatan atau tidak sedang melakukan sesuatu, itu diisi dengan istighfar nak. Karena dosa-dosa kita yang kita tidak ketahui banyak gitu. Yang kita ketahui saja sudah banyak, misalnya sholatnya ditunda-tunda, sholatnya tidak, bahkan ada yang bolong, naudzubillah ya. Kemudian banyak sekali ibadah yang terlewat seperti itu. Nah, itu maksiat yang kita sadari. Nah, yang kita tidak sadari itu lebih banyak lagi ya, sehingga kita harus senantiasa beristighfar, meminta ampun dan bertaubat ya, bertaubat dengan taubatan nasuha, tidak mau mengulanginya lagi seperti itu, sehingga kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya nak, setelah ini kalian praktek minta tolong kepada Abi atau Umi untuk menyalakan lilin. Nah, kalian praktek seperti dahulu ya, merasakan api di atasnya. Berani nggak? Ya, kalau nggak ini aja panci gitu ya, yang mendidih gitu, merasakan panasnya saja, panasnya. Jadi boleh tadi lilin kita di atasnya gini saja ya.
tapi jangan beneran gitu ya, nanti terbakar. Jadi hati-hati, harus ada pengawasan orang tua itu untuk merasakan panasnya api di dunia. Jadi api di dunia itu tidak ada apa-apanya, hanya satu bagian dari 99 bagian dari api yang ada, api neraka gitu. Jadi kita juga praktek nanti ya, kalian praktek untuk keluar untuk merasakan panas matahari pada saat jam 12 siang. Jadi sebelum duhur tuh nak, sebelum duhur atau sesudah sholat duhur ya, kalian panas coba nggak pakai alas kaki, nggak pakai sandal coba. Nah itu rasakan panas, padahal itu masih panas matahari di dunia ya, jaraknya kan jauh sekali, kita tidak merasakan panasnya langsung gitu. Nah apalagi nanti di akhirat ya, di neraka itu sendiri. Naudzubillah min dzalik ya. Kita sama-sama berdoa yang banyak ya agar dihindarkan selalu oleh api neraka gitu ya nak ya. Nah setelah ini belajar lagi ya nak, kalian mencari kegunaan panas dan cahaya matahari. Jadi kita mengulang di modul alam kemarin kegunaan panas dan cahaya matahari. Contohnya apa? Ya untuk menjemur Ustazah, untuk menjemur bayi Ustazah, untuk membantu proses penjemuran, baik itu penjemuran apa, pakaian, makan makanan, ya ada ikan asin, ada kerupuk dan lain sebagainya. Kemudian ada garam juga ya. Selain itu sebagai sumber energi, membantu proses fotosintesis. Nah seperti itu ya. Nah ya alhamdulillahirobbilalamin. Ya insyaallah itu nak pembelajaran kita hari ini. Semoga kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ketika disampaikan itu merasuk sampai ke hati, kemudian diamalkan lewat perbuatan ya. Jadi Ustazah dari kemarin ya, misal waktu membicarakan akhirat, membicarakan hari pembalasan, kemudian sampai ke neraka, itu sudah panjang lebar, tapi ketika hati tertutup ya nak ya, naudzubillah min dzalik, kita tetap tidak mau berubah seperti itu. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya, sehingga kita bisa mengamalkannya, bisa menjauhi segala larangan Allah dan murka Allah, sehingga diselamatkan dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Insyaallah itu cukup sekian video dari Ustazah ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ke bundanya, nanti diteruskan ke Ustazah. Insyaallah itu kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah minta maaf ya nak ya jika banyak salahnya selama menerangkan ya. Sama-sama Ustazah. Wa iyyakum. Ya Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat itu baru orang akan sadar, hidup di dunia ini ternyata memang tidak boleh disia-siakan. Hidup di dunia ini tidak boleh diabaikan. Di neraka ada tempat khusus orang-orang Islam, ada tempat khusus namanya wail, yang lain namanya sakar. Yang wail itu tempatnya buat siapa? Yang menelantarkan anak-anak yatim. Wail itu tempatnya siapa? Yang sholatnya sering ditunda-tunda, sholatnya sering dipermainkan. Wail. Sementara sakar ditempatkan di sana orang-orang Islam dari umat Nabi Muhammad yang memang ninggalin sholat kerjanya. Masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu menjadi penduduk sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia malah sholat, nggak mau sholat. Yang sholat tapi menunda-nunda.